Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya. Semoga masih belum bosan karena masih ada sekitar 23 lagi pertemuan dengan saya. Ya, kali ini kita masuk ke pertemuan kelima mata kuliah MIP. Judul pertemuan kali ini adalah host parasit relationship atau hubungan antara host dan juga parasit. Kita mulai saja ke tujuannya. Setelah perkuliahan ini, diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan tentang host parasit relationship, mengenai yang pertama apa itu parasit, apa itu patogen, patogenicity, penyakit dan juga infeksi, definisinya itu apa, kemudian bagaimana respon hostnya terhadap serangan parasit, sama nanti bagaimana cara pengendalian dari infeksi. Nah, kita mulai ke per definisinya. Jadi kalau kita belajar di MIP, di ruang lingkup mikrobiologi, imunologi, sama parasitologi, biasanya kita akan belajar tentang patogen, kemudian ada pathogenicity, kemudian ada yang namanya penyakit, sama ada yang namanya infeksi. Kita mulai dari patogen. Patogen ini biasanya lebih ke arah sini, menyebabkan penyakit. Jadi, patogen itu didefinisikan sebagai mikroorganisme, baik itu bakteri, virus, atau jamur, dan juga mungkin beberapa alga mungkin, yang memiliki kemampuan bisa menyebabkan penyakit pada beberapa host atau inang. Jadi, patogen ini adalah mikroorganismenya. Mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian kalau kita bicara pathogenicity, itu kemampuan si mikroorganisme tadi menyebabkan penyakit. Kemudian penyakitnya. Penyakit ini adalah hasil akhir dari proses infeksi atau juga disebut gangguan kesehatan. Penyakit bisa disebabkan oleh bakteri, virus, atau mungkin sistem fisiologis tubuh sendiri. Kemudian ada infeksi. Nah, infeksi ini adalah jenis penyakit yang khusus biasanya disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi, infeksi merupakan masuknya mikroba atau mikroorganisme ke dalam tubuh inang. Sebagian besar infeksi diikuti multiplikasi mikroba dalam inang. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh ya, sekarang yang masih bikin kita kuliah online seperti ini adalah penyakit COVID-19. COVID-19 itu nama penyakitnya. Penyebabnya adalah si SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini termasuk virus. Virus termasuk mikroorganisme. Jadi yang disebut patogen itu adalah SARS-CoV-2, penyakitnya itu COVID, pathogenicity yaitu kemampuan mikroorganisme menyebabkan penyakit. Kalau kita lihat dari pathogenicity-nya, SARS-CoV-2 ini sepertinya pathogenicity-nya tinggi, karena selain penyebarannya juga gampang, yang diserang adalah paru-paru, di mana paru-paru itu merupakan salah satu anggota dari sistem pernafasan, dan nafas itu adalah bagian, fungsi yang paling penting dalam kehidupan. Jadi pathogenicity dari si COVID-19 yang disebabkan oleh patogen SARS-CoV-2 ini adalah tinggi. Infeksi merupakan masuknya mikroba. Jadi proses masuknya SARS-CoV-2 sampai masuk ke dalam paru-paru itu namanya proses infeksi. Oke, selanjutnya balik ke kita judulnya tadi, host parasit relationship. Jadi relationship atau hubungan antara si host dan juga si parasitnya. Host itu apa? Ada yang bilang host itu adalah seseorang, kalau seseorang berarti manusia, atau sekelompok yang rentan terhadap penyakit tertentu. Ada juga yang bilang host itu merupakan semua faktor yang terdapat pada diri manusia. Jadi yang pertama bilang manusianya, yang kedua itu bilangnya adalah faktor yang ada dalam tubuh manusianya tadi, yang bisa mempengaruhi pada timbulnya perjalanan dari penyakit atau patofisiologi dari penyakit itu. Kemudian host juga diartikan sebagai organisme. Organisme yang sering disebut sebagai host ini adalah manusia juga. Host juga disebut sebagai penjamu atau yang memberikan tempat dan penghidupan kepada suatu patogen. Itu yang host. Jadi ini adalah pengertian-pengertiannya. Kemudian ada parasit. Kalau parasit itu adalah organisme hidup yang mendapatkan makanan dari organisme hidup lain yang hidupnya tergantung pada organisme tersebut. Jadi parasit ini kalau dia mau hidup, dia harus ketemu sama si host tadi.
Kalau misalnya dia nggak ketemu si host, ya berarti dia nggak bakalan bisa hidup. Berdasarkan cara hidupnya dan tempat hidupnya, si parasit akan digolongkan menjadi ektoparasit, endoparasit, temporary parasit, permanen parasit, obligatory parasit, parasit fakultatif, sama sporious parasit. Nah, kita langsung ke relationship-nya antara si host dan juga si parasit. Yang pertama, host yang tadi banyak didefinisikan sebagai manusia. Manusia ini bisa tetap hidup dengan atau tanpa adanya parasit atau mikroba. Sedangkan si parasit, kalau misalnya nggak ada host, dia akan susah untuk hidup. Apalagi si virus ya. Virus itu dia kan ada yang menggolongkan kalau dia makhluk hidup sama tidak. Dia digolongkan makhluk hidup karena dia punya RNA sama DNA, yang mana itu adalah materi genetik dari organisme atau makhluk hidup, tapi dia itu semacam tidak punya badan. Jadi kalau dia nggak punya host, si virus ini juga nggak bakalan berkembang, nggak bakal hidup bersama, nggak bakal hidup dengan baik. Selanjutnya ada simbiosis. Jadi biasanya antara host dan juga parasit itu akan melakukan simbiosis. Makroorganisme atau manusia tadi sama mikroorganisme bisa hidup secara bersama. Simbiosisnya dengan cara apa? Bisa mutualisme, bisa komensalisme, sama parasitisme. Nah, ini respon host terhadap serangan parasit. Parasit ini karena dia kebanyakan merugikan, jadi di sini disebutnya sebagai serangan parasit. Selanjutnya, respon host terhadap serangan parasit yang pertama ada pertahanan fisik dan juga kimiawi. Setelah ini akan kita bahas bagaimana pengendalian infeksi dengan fisik sama kimiawi. Selanjutnya, host juga bisa berespons sebagai simbiosis yang baik. Jadi simbiosis antara bakteri flora normal kayak E. coli yang memproduksi zat yang dapat mencegah invasi mikroorganisme. Jadi flora normal contohnya E. coli ya. Dia kalau jumlahnya normal di sistem pencernaan, dia bisa bikin pencernaan kita lebih baik misalnya. Karena dia juga memproduksi vitamin K, tapi kalau misalnya jumlahnya sudah lebih dari normal, itu dia malah bisa menyebabkan penyakit pada saluran cerna. Selanjutnya respon hostnya, kalau memang dia berupa serangan yang mengkhawatirkan, bisa masuk ke innate immunity atau sistem imun alami atau sistem imun yang non-spesifik. Selanjutnya ada imunitas yang spesifik yang terdiri dari imunitas humoral dan juga imunitas seluler. Ini nanti akan kita bahas mulai pertemuan ke-15 mungkin atau setelah UTS. Selanjutnya ada pengendalian infeksi secara fisik. Kita balik lagi, infeksi tadi kan invasi atau masuknya mikroba ke dalam tubuh. Jadi bagaimana biar si mikroba tadi itu nggak sampai menyebabkan infeksi, maka ada yang namanya pengendalian infeksi ini. Secara fisik berarti kan secara yang terlihat oleh fisik. Yang pertama adalah penggunaan panas. Kemudian dengan cara pengeringan, ada pendinginan, kemudian ada radiasi, sama filtrasi. Nah, ini contohnya mungkin yang sekarang itu adalah kalau misalnya biar mencegah virus SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh, kita sering yang namanya mendisinfeksi atau mensterilisasi ruangan. Nah, itu salah satu contoh, misalnya contoh filtrasi, atau misalnya pas penggunaan panas, kayak kemarin waktu kita praktikum MIP, kan ada yang namanya autoclave. Autoclave itu untuk sterilisasi, jadi menghilangkan si patogen-patogen yang ada. Ini secara fisik, karena ada kenapa di sini ada yang menggunakan panas, ada yang menggunakan pendinginan misalnya. Karena memang beberapa mikroba itu ada yang mati kalau dia kena panas, tapi ada juga yang mati kalau dia kena dingin. Ada juga yang bohong nih, jadi biasa bukan bohong. Jadi ada juga mikroba itu yang pas dia suhu tinggi atau suhu dingin gitu, dia nggak mati, tapi dia semacam hibernasi, jadi kayak si beruang. Jadi dia akan seperti tidur, tapi nanti kalau suhunya sudah turun, dia bangun lagi. Ada yang seperti itu juga bentuknya, atau misalnya sifat dari si mikrobanya. Selanjutnya ada pengendalian infeksi secara kimia. Dikasih antimikroba seperti antiseptik, disinfektan, preservatif, sama antibiotik. Nah, terakhir ada pengendalian infeksi dengan menggunakan antibiotik, karena paling sering yang bisa menyebabkan infeksi itu adalah bakteri.
ini juga masih kayak perdebatan ya. Jadi ada yang bilang penggunaan antibiotik itu harus secara bijak, karena biasanya penyakit-penyakit infeksi atau penyakit-penyakit yang salah satu gejalanya panas, itu langsung dihantam dengan pemberian antibiotik. Padahal penyebab infeksi itu nggak selalu serta-merta bakteri, ada juga karena virus. Ada kelompok-kelompok orang yang nggak mau diberi antibiotik, ada juga yang ya pokoknya panasku hilang kasih antibiotik ya oke ya monggo, tapi yang perlu diingat adalah kalau kita sudah keseringan konsumsi antibiotik, akhirnya nanti si mikrobanya bisa nggak peka lagi, atau nanti waktu kita praktikum uji kepekaan antibiotik ya, nanti akhirnya si mikrobanya ini apa namanya dikasih antibiotik yang sama, dia sudah nggak mempan gitu, nggak mati, bisa seperti itu. Kemudian antimikroba yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba patogen, itu yang namanya antibiotik. Ini adalah klasifikasi antibiotik atau antibakteri, mungkin kalian lebih paham daripada saya. Oke, teori dari saya itu kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi diskusi. Nah, kalau misalnya belum ada pertanyaan juga, sesi diskusinya saya kasih beberapa clue ya setelah ini. Jadi nanti kita di Meet ada bahan omongan selain ngomongin orang. Ya, setelah itu baru nanti saya jelaskan tentang kesimpulannya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dulu, nanti silahkan disampaikan waktu kita Meet. Nah, ini ada tugas diskusinya. Satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Karena absensi kalian agak membingungkan, ada yang keluar, ada yang gimana gitu ya. Jadi ini saya random aja. Nanti kelompok 1 adalah yang absen 1 sampai 8, kemudian kelompok 2 9 sampai 17, kelompok 3 absensi 18 sampai 26. Jadi nanti kalau misalnya ada yang oh yang ini 8 orang, yang ini 5 orang, ya saya mohon maaf. Ini saya random aja, nggak ada tendensi apa-apa. Nah, kemudian tugasnya adalah masing-masing kelompok memberikan 3 contoh penyakit yang disebabkan oleh mikroba, boleh virus, boleh bakteri, boleh jamur, lalu jenis pengendalian penyakitnya. Misalnya, saya kasih contoh, penyakit botulinum. Penyakit botulinum ini disebabkan oleh mikroba atau bakteri yang disebut Clostridium botulinum. Pengendaliannya dengan apa? Dengan cara pemberian obat berupa antibiotik. Jadi, kalian nanti bikin seperti ini, penyakitnya apa, mikroba penyebabnya apa, sama obatnya apa. 3 penyakit, berarti ada 3 penyakit, 3 mikroba, sama 3 obat. Obatnya ini nggak serta-merta harus obat sih. Misalnya pengendalian penyakitnya cuma di sterilisasi, pemberian disinfektan misalnya, boleh. Jadi ini nanti silahkan kalian bikin secara berkelompok, kemudian nanti perwakilan kelompoknya silahkan menjelaskan saat kita mulai meet. Oke, dari saya itu, setelah mendengarkan video ini, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan jawab di saya via WA saja. Untuk yang berkaitan dengan tugas diskusinya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajarannya, materi pembelajarannya host parasit, kita langsung lewatin. Tapi kalau yang tugas diskusi, lewat Japri WA aja ya. Ya, dari saya itu kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.